Dulu aku dibully. I want to prove them that I was better than them, and then dibully karena? I don't know, man. Katanya mama karena kamu cantik. I don't feel like itu bisa jadi patokan kenapa aku dibully aja sih. Terus dari dulu aku rasa kayak very insecure of myself, honestly. Not gonna lie, I was so insecure of myself back then. Jadi kalau misalnya aku diledekin dikit, aku langsung kayak oh iya gitu loh, you know what I mean? Iya, kosong gak sih kadang-kadang? Yeah, that's what I think gitu loh. Tapi sekarang aku udah bisa menata kata dengan benar. Aku akan merasa kehilangan dan kekurangan ketika orang itu nggak ada di sebelahku. Itu sebelahku. Bukan karena kayak aku nggak bisa hidup tanpa orang ini. Ini lebih kayak kehilangan separuh nyawa gitu loh. Ngerti gak sih? Oke lah, kalian pasti ngeliat ini kayak anak umur 18 mau tahu apa sih? Berapa kali sih pacaran, Zoe? Aku suka kalau misalnya cowok insecure. Iya. Ribet kenapa banget sih ada orang yang suka cowok insecure? Gimana ceritanya? Lucu aja gitu ngeliatnya kayak dia bingung sendiri gitu, kayak hamster lagi panik gitu kayak Hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys and welcome back to Safe Space with Zoe Levana. I thought you were gonna say with Brian. Udah bosen semuanya selalu tiap minggu with Brian, hari ini with Zoe Levana. Okay. Special guest. Alright. First of all, thank you banget udah dateng, Z. Yeah. First of all, you're welcome. Cause dude, I was so tired, not gonna lie. Ini aku belum tidur loh guys. And mereka nggak tahu kan, kasih paham seberapa sibuknya. Kasih paham. Selebriti. Belum segitunya. Ibu kota. Ibu kota bro, mohon maaf. Bentar lagi udah gak ibu kota, tapi masih ibu kota sekarang. Aduh, amin inilah. Sekarang lagi, yang lu belum tidur basically. I haven't slept. Soalnya aku syuting 12 hari ini, aku syuting ada film horor namanya Jalan Keluar. Itu dari jam callinganku itu kalau nggak jam 10. Yang tadi itu, tahu nggak callingan jam berapa? Jam berapa? Jam 3, tapi aku datang jam 5 cause yesterday-nya udah kemalaman. Iya. And then selesainya jam berapa tahu nggak? Tengah malam? Jam 10 pagi selesai. That's why aku udah kayak separuh nyadar. I wasn't sleeping in the car. Aku cuman kayak Tuhan ini apa ya? Gue ngeliat dia story lu kan, gue kayak wah gue siap di PHP-in sih ini, entar lagi ada teks nih. Aku gak mungkin PHP bro, I'm sorry, juga. Gue harus tidur banget nih, gak bisa nih gini. Gue udah kayak tiba-tiba gue teks lu kayak I'm awake, I'm ready, udah mau siap-siap nih. Soalnya Respect, girl. Kayak aku tidur cuman 1 jam doang, karena dude, come on, aku udah buat janji ini udah lama, masa aku kayak tiba-tiba plek gitu. Justru aku sampai ngomong sama mereka, Kak, ini aku ada podcast jam 1 Kak. I literally said that aku ada podcast jam 1, aku nggak bisa lama-lama di sini. Kakak kalau misalnya mau pindah lokasi, nggak mungkin menurut aku, gitu. Soalnya terlalu lama. Aku harus cabut dari sini. Dan dia kayak oke, yaudah. Berarti kalau jam 10 kakak belum ketemu solusi, kamu boleh rilis deh. Oke. Ternyata ketemu, terus aku lanjut syuting, terus aku langsung ke sini. I went to my apartment dulu, tidur 1 jam, terus baru kesini. Sejam doang tidur. Thank you so much. Finally we have you here. Yeah, dude, you're like my favorite pastor. Meskipun aku belum lihat you preach before. Yeah. I can tell it'd be awesome. Kayak jujur literally aku nggak pernah lihat you kayak ngobrol di in front of a stage terus ngomong tentang Kristus. Cuman aku tahu kalau misalnya Kokoh Brian ini kalau misalnya ngomong ini kayaknya keren nih guys. Aduh. Tatonya mohon maaf ya. Project Nero man. Iya, does it hurt here? No, but this is the latest. Look at this, how cool, right? Iya, lucu. It hurts, but it's just kayak cincin tapi kayak permanen gitu. Oke, buat yang belum kenal, gue kenal sama Zoe ini, kita kenalan di Gereja Setan. On set Gereja Setan, which kapan keluarnya soon. Itu juga sama ya, kita sampai pagi jam 10, jam 11. Yeah. That was awesome. That was tiring. Do you still remember? I still remember. No. Udah gak inget kan? Bener, gue gak inget lagi.
It goes like udah lupa. Itu waktu itu kita bikin lancar loh. Iya, That was good. di videonya dia aku lancar banget lagi. That was good. It was so good. Bisa kita tampil nggak? Editor gue bakal. Ya editor nanti bakal kayak Yo Z, what's up? Yo, what's up? Hey. Kerjaan editor susah ya. And lu adalah orang termuda yang datang di podcast ini. What? Yeah, how old are you? I'm like, Tahun berapa? I'm 2005. Shoot, 2005. I'm 18. You're not even legal yet. Dude, I am legal. I am legal. Kayak 18 legal gak sih? Oke. Ya, tergantung negaranya dan tergantung legal buat apa nih. Oke, Alkohol di US, Amerika US 21, right? US. Itu Jerman, gue Jerman. Jerman tahun berapa? Udah 16. Bro, ayo bro. Your Mama Zoe ada di sini. Gue pengen banget bawa nyokap lu kesini tapi dia nggak mau, kenapa sih? Nggak suka gue ya dia? Bukan. Terus? Soalnya sebenarnya my mom itu malu. lebih suka di belakang layar dan Mom asik sebenarnya banget orangnya. dari kemarin mama itu nggak mau diajak podcast. I see. Cuman kameranya kemarin diginiin. Oh. Diputerin jadi ada mama. Jangan gitu ya guys. Nanti gue 2 puasa deh biar mama bisa datang ke sini untuk ikut. Your mom is crazy, and that's why you're crazy. Okay. My parents are crazy. Your parents, I haven't met your dad, but yeah, Dude, I could jujur aja, my parents itu kayak cintanya sama aku itu berlimpah banget. Lu anak tunggal gak sih? No. Like You have an anak tunggal vibe. I have a brother. Alright. I Oh have a yeah. brother. Zion. Yeah, and Austin, Brian, who? What the fuck is Austin? Lo Brian. bikin nama sendiri Austin, man. Iya, waktu itu kan ada di set dateng. Kagak ada. Yang pas. Oh no, that was not yours. itu si Kathleen. Ya, I was like, Austin. Since I when don't aku know punya juga. adik namanya Austin, jauh banget. Tapi gila. lu punya vibe anak tunggal apa karena Oh, really? your mom selalu nemenin lu kemana-mana kali Yeah, I ya? think it's Kayak because of that. dicintai banget gitu. Jadi kayak my honestly like my dad and my brother itu di Surabaya. I see. Which is really fucking sad. Terus aku Yeah. udah bilang sama papa aku sama adikku kayak please pindah Jakarta, and they are gonna move to Jakarta tapi masih belum tahu kapan. Are they as crazy cool like you and your mom? Crazy-nya beda sih. Oke. Jadi crazy yang mamaku, Ini crazy seru loh ya. Oh. gak apa-apa aku bocorin ya. Bocorin. Enggak, kalau mama gini. Aku udah bilang tante kalau ada apa-apa langsung bisa dia datang nge-cut Tahu acara gak sih? ini. So jadi gini, pada suatu hari kalau misalnya Pada suatu like hari. for example today kita podcast nih. Oke. Mama itu bakal bilang kayak, "Itu nanti kamu tuh ada podcast sama Kevin hari ini." Kevin? Siapa Kevin ya? Ma, Kevin siapa? Ya Kevin itu loh yang tatonya banyak itu loh. Oh, gue. Kevin, iya, it's you. She can forget your name. Itu cuman example doang ya. And kalau misalnya she pronounce your name right, lu bersyukur, man. Dia pronounce gue punya ini bener gak? Bener. Yes. I love you. Tahu gak sih? Jangankan namanya orang, namaku aja gak bisa Salah. ngomong. Akhirnya semua orang ikut. Nama gue Zoe. Bilangnya It's so nice. Zoe. Iya. Bukan Joe ya? Joe. Soe. Iya. Gue pernah kali Soe. Iki loh Soe tuh. Soe. Kayak Soe. Oke. Oke. So, my dad beda. kelihatannya Crazy-nya. cool gitu, keren Oke. kan? Kayak ya udah, papa kalau diem tuh keren, jujur aja. Tapi papa ketawa ketiwi gitu. Tapi sebenarnya papa itu lucu. Oke. You know, in my family nggak ada yang bisa bahasa Inggris kecuali me and my brother kan. Jadi kalau Oke. ngomong sama papa itu mama itu nggak bisa bahasa Inggris dan mama ngaku. Kalau papa itu suka bilang papa itu bisa bahasa Inggris. Jadi for example kayak, Dad, I just bought this coffee. It tastes really weird. I don't know what's inside. Can you like check? And my papa bisa bilang gini, oh yeah, the remote is over there. Kayak nggak nyambung gitu loh. Gue ngomong Sosok kopi, bisa dia gitu ngomongin ya. remote Oke, gitu loh. oke. Kayak agak lain sih gitu loh. Agak lain. Oke. And then you have my brother. My brother Englishnya agak aneh. Karena? Honestly, like I don't know what the hell is wrong with him. Englishnya udah lumayan sekarang. Indonesianya parah. You think Indonesia aku jelek kan? Oh enggak, bagus. Kakak di sini tahu kan? Kemarin aku itu like I was known for what? Karena gue nggak tahu Satpol PP. Bro, lu nanya adikku, men. No. You know what the hell he said? My mom said, "Nyo, ayo makan yuk." Oke ma, 6 jam lagi aku makan. Bingung gak tuh satu keluarga? Kenapa? Jam 6 aku makan maksudnya. Oh, dia 6 nggak jam bisa bahasa lagi. Indo lagi. Bisa, cuman everything is mixed up. Jadi kayak misalnya, "Nyo, suruh papa makan itu ada makanan di meja makan." You know what he said to my dad? Yeah. Meja makan ada makanan.
My dad was like, what? Itu sengaja atau Enggak, lagi emang nge-joke atau he just can't speak in Indonesian. sehari-hari kayak lu gini Inggris? Iya. Kayak lu yang anak Jaksel gini, Inggris Jaksel banget. Iya kayak gitu. Tapi dia kayak Surabaya English. Oke, lu tuh gede di international school kah? I was, dari international school. Jadi I was in baby class international school. Gotcha. The reason why, soalnya mama nyadar kalau misalnya mama itu nggak bisa bahasa Inggris. Dan Jadi dia mau anaknya bisa bahasa Inggris. Ya, membebani lah ya Okay. gitu loh. Kayak kalau misalnya aku bisa bahasa Inggris, maybe bebannya agak lifted dikit gitu. Sure. Kayak, Okay. you know, Yeah, and your brother juga. Oh iya, tapi honestly my brother, he wants to be in the entertainment world juga. Cuman sekarang ini I told him, dude, mau gimana pun kita itu hidup di Indonesia. Jadi kamu harus bisa bahasa Indonesia. I'm trying, man. Okay. I know you're trying. Umur berapa dia? Umur 13. Oh ini younger brother. I only have one brother. Ya, lu gak bilang. Sir Brian. Ya, lu gak bilang kayak lebih tua, lebih muda. Okay, so Lebih muda. So you're like what? 18 now? Going 18. 19. I'm 18 going 19. Okay, your brother 13. My brother oh, is iyalah, 13. masih gue dari tadi bayangin lebih gede. Oh, lu anak pertama. Aku anak pertama. You do not have the anak pertama vibe. Hah? You do not have anak pertama vibe. Lu kayak anak tunggal vibe atau kayak anak terkecil vibe. Kayak strongnya ada, tapi manjanya juga kelihatan gitu. Karena my parents always manjain aku. I see. Even though aku ini udah gede, bro. Okay. Like I still like the fact that my parents, they love me so much. Of course. Honestly, You're like, spoiled. dude, it's not spoiled by the things that I have. Yeah, It's the more things by their spoiled- love. Dicintai Dicintai aja berlebihan gitu gitu loh. kan. Jadi kayak ibaratnya without me having to do anything, kayak everything is already prepared. Especially Okay. my mom. My dad kan orangnya cuek. My mom Yeah. is more like, jadi misalnya nih, aku mau pergi ke sini deh. Aku mau pergi sini. Oke, besok udah disiapin jam berapa? Pakai baju apapun disiapin, mohon maaf Okay. ya. Terus kayak jalan ke situ naik apa, pergi ke situ kita ngapain, makanan di situ udah mama tahu. Kayak dude, Jadi tinggal terima beres aja. terima beres aja. Ini mama manager Ini mama mantap manager banget the ya. best gitu. Okay. And you know what's the best part? Apa tuh? Aku sifatnya mirip my dad yang suka terima jadi. Jadi kita I kayak, see. Gitu. Oke. Kebayang dinamikanya. yeah, you can see Oke. that. Berarti as someone dari kecil disayangin banget, your parents gini. Tapi oke, gue penasaran nih ya. Before I met you, sebelum ketemu di syuting itu, gue ngeliat lo di Seliweran itu, yang perspektif gue ngeliat lo sekilas-sekilas adalah ini cewek bukan cuma masih muda, masih kecil, Yeah. but she's like everywhere, doing everything, udah kayak terkenal, udah keluar di konten-kontennya orang-orang terkenal. Kayak what's your story? Kurang lebih dengan cepet kayak lu tuh siapa sih? 18 tuh gue masih main gundu gitu, masih nggak jelas main Dota. Lu udah kayak berhasil dalam hidup. My story is so long. Kalau misalnya mau disingkatin, Versi pendeknya? dulu aku dibully. I want to prove them that I was better than them, and then Dibully karena? I don't know, man. Katanya mama, tapi aku nggak mau sombong ataupun apa ngomong ini, but my mom said Yeah. karena kamu cantik, but I don't feel like itu bisa jadi patokan kenapa aku dibully aja sih. Bukannya ceritanya I just kayak thought that was harusnya dulu weird. jelek, gendut, terus dibully, No, terus I was tuh never diet fat. gitu film. I was never fat. I was never Okay. thin either. I was just Cantik me. dari dulu. I don't want to say that either. Iya, Cuman your mama ya. kalau misalnya ditanya mama pasti ngomong kayak gitu. But honestly, it was maybe because like aku orangnya jadi because apa ya? Aku merasa kayak dipojokin terus dari dulu. Aku rasa kayak very insecure of myself. Honestly, not gonna lie, I was so insecure of myself back then. Yeah. Jadi kalau misalnya aku diledekin dikit, aku langsung kayak oh iya gitu loh. You know what I I mean? see. And then that went on, and then aku bilang sama mama, aku curhat, mama jadiin aku jadi kayak, oke, kamu mau ikut modelnya nggak? Mau banget, ma, aku mau jadi model deh. Akhirnya, my mom dari situ mulainya, mama ikut jadi manajer I see. pertama kali. Lama-lama aku juga bikin konten, aku jadi influencer, dan di situ I like to explore. Ternyata entertainment tuh seru ya. Aku jadi Yeah. radio host, I did a lot of Dari things. umur berapaan tuh? When I was 12. Shoot, muda banget. Iya. Hebat. It was really fun actually. Jadi okay. I found meskipun di sekolah itu kayak sepi ya, aku ketemu kebahagiaan di dunia entertain. Right. Do you know what I mean? Iya. And then after that, singkat cerita, I wanted to go explore even further daripada Surabaya dong. Oke. Kita coba di Jakarta. Tahun berapa nih? Di umur berapa nih? Oh, I don't know. Oh my God. 1-2 tahun lalu? Like I moved to Jakarta a year ago. Setahun lalu, oke. Setahun lalu. When we moved to Jakarta, jujur aja kita masih kos.
Oke. Literally kos, naik Grab tuh terus kayak aku tuh sampai punya Grab premium, men. Mohon maaf ya, gue premium, bukan premium lagi, literally the highest tier gitu. Soalnya setiap hari aku nge-Grab, ya harus sense. pergi Harus kan. kemana-mana, Terus pada suatu hari, like akhirnya kita habis ngekos, kita sewa apartemen, tapi itu pun like kita masih sewa gitu loh. And then my mom's sister kayak mama curhat sama adiknya mama, terus kayak kasih mobil aja baru crash gitu. Serius? I swear. Yang Xenia di depan. Oh, wow. Oke, amazing. That's new. Thank God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Itu mujizat semua dari Tuhan, jujur aja. Oke. Aku nggak bisa berkata-kata, men. And then now I'm here. Gila, keren banget. Yeah. And then you're here bolak-balik sekarang. Well, Ala lu sekarang nggak ada, udah internasional. Kemarin dari mana tuh? well, I mean, now I just live in Jakarta. Dan kemana-mana? Well, modeling kemarin Supermodel International, and for DJing aku di Cambodia sempat, and I'm gonna go to Cambodia again. Again. As a DJ. As a DJ. So lu model iya. Yeah. Pemain film iya. Yes. DJ iya. Yes. What else can you do? I sing. Nyanyi juga. Yeah. Udah keluarin single belum? Udah. Udah. Kayak pas Tuhan bagi-bagi talenta tuh lu ambil semua gitu. I like to explore, like I said. Itu benar sih. Itu bagus. No, cause like gini loh sebenarnya. Menurut aku anak muda itu perlu explore aja sih. Benar. Setuju. Gue juga tahun ini for me it's re-exploring. Masih muda tentunya kan. Tapi gue seriously I do re-explore. Mungkin dibilang midlife crisis kali. Tapi exploring and knowing that there are things inside of you, things that you love, passion, kesukaan, skills, talents yang selama ini belum benar-benar pernah you just never knew kan kalau if you don't go for it. So I love that you actually do that. Going well dong for you. Dan tahun ini dengan segala jenis film yang akan keluar, tahun depan Zoe akan dikenal sebagai aktor loh. Sekarang kan masih belum dikenal sebagai aktor. Yeah. Dikenal sebagai apa ya, content creator lah, celebrity in general. I think termasuk as content creator ya. Iya, tapi tahun depan dengan ada 6 film keluar, bukan tahun depan, dari tahun ini loh. Iya. Kayaknya lu bakal jebret and you're gonna be known as an actor. Ya juga ya. Iya loh. You gotta prepare for that. I don't even DJ realize on the that. side semua, tapi you're gonna be known as an actor. Yeah. So with all the success, how's relationship? Kenapa gue nanya gini-gini? Oh God. Cewek muda, Yeah. Oke, cantik, pinter, punya talenta, punya have a track record di dalam, apalagi sebagai selebriti, dilihat semua orang gitu kan. How you doing? Okay. Dari 12 tahun udah melalang buana, dewasa lebih cepat. This is a question, isn't it? Kayaknya semua orang kalau ngelihat lu pertanyaannya itu deh. Dapat banyak DM banget gak sih dari cowok-cowok? Yeah, of course. No, I'm Dari not om-om. gonna lie. Nah, adanya nawarin jadi Ani-Ani gak? Banyak. Ada lagi. Ada. Iya bener. Langsung dikasih rate-nya gak? No. I'm like, oh what the fuck, and I didn't read it. Jadi aku kayak gitu. There are so many things going on in my DMs. Disortir mami kan? Well, sometimes jujur aja ya, aku kadang-kadang males baca DM. Karena that's why sometimes like aku nggak reply. Aku orangnya bukan yang phone banget gitu. I don't spend my time 24/7 on my phone. Yeah. Aku kalau balas WA lama, I'm so sorry karena aku jarang pegang HP aja. So sometimes I would give my phone to my mom, which is because aku misalnya kayak gini kan I give my phone to my mom. Oke. Misalnya kayak ada apa, I give my phone to my mom. Yeah, Jadi kadang-kadang aku kayak, "Mah, ini HP ku. Aku malas lihat." Oke. And sometimes she won't look at my DMs actually. She also won't read it anyway. Okay. So I'm gonna read my own DMs. Dia liatnya ke request aku. Okay. Jadi if there's any more endorsements or anything like that, she would for look sure. kan. And then she's like, oh my god, nih liatin ini. It's like it's funny for me. Oke. So back again to my relationship. Iya, gue nanya biar lu nggak mulai awkward dan bingung mau mulai dari mana. Yeah, okay. Iya kan? So, soalnya kan kita waktu itu di gereja setan itu on that day kita ngomongin relationship, ingat ya? Yes. Semua orang lagi cerita-cerita past Yes, relationshipnya, they've been this talking and about that. like, yeah. Dan gue I get inget that. kalau ngomongin relationship, cinta dan lain-lain, lu tuh bisa ngeluarin kata-kata yang dalam banget. Kayak ini dari mana nih anak umur 18 punya persepsi cinta sedalam itu? Look, aku maybe kalau misalnya orang ngelihat aku, pasti mereka kayak, ih
ini anak umur 18, ngapain aku percaya dia ngomong apa ya? Iya. Sebenarnya gini. Dianggap kosong gak sih kadang-kadang? Yeah, that's what I think gitu loh. Tapi sekarang aku udah bisa menata kata dengan benar, jujur aja. Oke. And I feel like, sekarang tapi ya orang-orang taunya aku kosong aja sih. Sebenarnya I'm not kosong, cuman kayak Buktikan, Zoe. ya, I'm proving it right now. I'm trying. Okay. So let's start with this. Apa sih cinta buat Zoe? Cinta What is itu, love? cinta itu jujur aja susah didefinisikan dan orang-orang itu punya perspektif beda tentang cinta. Aku nggak bisa bilang cinta tuh kayak gini. Banyak yang disagree dong, gitu loh. Dan orang-orang pun kalau misalnya kayak cinta tuh kayak gini, banyak yang nggak setuju dengan itu juga. Jadi cinta itu sebenarnya universal. Oke. Kalau menurut aku, cinta itu ibaratnya gini. Aku akan merasa kehilangan dan kekurangan ketika orang itu nggak ada di sebelahku. Itu sebelahku. Bukan karena kayak aku nggak bisa hidup tanpa orang ini. Ini lebih kayak kehilangan separuh nyawa gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau misalnya kayak aku bakal mati kalau nggak ada orang ini, itu kayak terlalu exaggerating kan. Yeah. Lebih kayak feelingnya itu kalau misalnya kayak mama dan papa deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya mama bilang sama aku, kalau misalnya udah nikah itu bukan adanya cinta, lebih ke feeling. Bukan feeling cinta. Betul. Tapi lebih ke kalau mama nggak ada papa, mama kesusahan juga gitu. Mama rasa kayak kok aneh ya nggak ada papa, gitu loh maksudnya. That's cinta for my opinion. Gitu. Pernah dengar the idea of dependent, independent, sama interdependent gak? I've heard of that, but aku belum yang kayak belajar bener-bener gitu loh. Oke. So the idea adalah kalau yang itu tuh kayak dependent itu artinya kita bergantung kepada seseorang. Kalau independent, orang bilangnya mandiri kan, itu artinya kita tidak bergantung pada siapa-siapa. Tapi katanya hubungan itu harusnya interdependent. Artinya saling bergantung. Jadi kalau gua nggak ada lu, ada yang kurang banget dari gue. Kalau lu nggak ada gue, ada yang kurang banget dari lu. Jadi the idea bahwa bukan karena ini gue percaya nih. Kan kita biasa bilang kayak separuh nafasku, separuh jiwaku, my soulmate, belahan hati. Aku ngerti itu sih. Jadi seakan-akan kayak 2,5, two halves. Kayak gue nggak lengkap, lu nggak lengkap, terus kita bertemu dan kita saling melengkapi. Yes. I don't agree with that. Really? Iya. Gimana? Kenapa? Karena For your opinion. Karena kalau kita masuk dalam posisi kita butuh dilengkapi seseorang, baru menjadi lengkap rasanya, kita kan menjadi taker. Yeah. I need you, gue butuh lu untuk memenuhi hidup gue. Yeah. Terus kalau hari ini lu seneng, lu baik, lu effort, gue merasa penuh nih, gue merasa dicintai, disayangi. Detik lu berkurang, detik ada masalah sama lu, detik lu lagi going through something, lu stop atau ada yang berkurang, gue langsung merasa insecure, merasa ada yang kurang, dan jadinya kita taker itu ngambil bukan memberi. Itu kalau setengah-setengah. Kalau yang gue percaya sih adalah sebelum masuk relationship kita harus menjadi utuh dulu, satu. That's what I mean. You know what I think about myself now. Dulu maybe because gini, ternyata pengalaman itu penting. Bukan dari ngomong doang kan. Ya, harus dijalani. Pengalaman itu penting. Jadi ibaratnya back then I thought, ya udah kalau misalnya I don't have this person beside me, aku nggak enak dong gitu loh, kayak gitu. I wanna be with this person like 24/7 gini. The more I get here, aku baru ngerti. Ada yang pernah bilang sama aku, you have to love yourself first, then you can love someone. Dulu aku nggak ngerti. Aku kayak, kalau misalnya aku cinta sama orang itu kenapa emangnya? Aku merasa gitu kan. Kayak aku nggak ngerti dulunya. Until what you just said there, itu yang maksudku. Jadi after I understand what that meant, aku merasa kayak aku harus mencintai diriku sendiri baru bisa mencintai orang itu. Aku harus ibaratnya I have to be happy with myself first. Aku harus udah merasa nyaman sendiri gitu loh with everything I have. Jangan ketergantungan sama orang. Kalau misalnya aku ketergantungan sama orang, udah parah gitu loh. It's like too attached to that person itu juga nggak boleh. Karena sebenarnya cinta itu bukan yang kayak very very attached to that person. Itu lebih kayak saling-saling melengkapi, tapi bukan berarti saling-saling, ngerti gak sih, kayak merugikan gitu loh. Jadi ibaratnya like for me, I feel like
From what I've experienced. Banyak nih. From what I've experienced. Oke lah, kalian masih ngeliat ini kayak anak umur 18 mau tahu apa sih? Berapa kali sih pacaran, Zoe? Iya, oke lah, gini lah intinya. Maksudnya gini loh. Kalian boleh ngejudge aku gimana pun, I don't care. Tapi ini opini aku. Aku bukan bilang ini fakta, karena nggak ada. Tentang cinta nggak ada fakta. Nggak ada yang benar. Maksudnya fakta itu terjadi di hidup lo. Tahu gak sih kemarin ada yang komen apa? Semoga kamu dapat yang aku yang ngomong di podcastnya si Samuel tuh ada bilang kalau misalnya cinta itu kayak kalau you jatuh cinta dengan orang gitu kamu masih inget mantan itu karena kamu jatuh cinta dengan imajinasinya mereka bukan karena orangnya. Ada yang komen kayak semoga kamu dapat yang the worst for you lah karena kamu nggak tahu itu kayak feelingnya kayak gimana, bro. Kalau aku nggak ngomong itu ngapain aku ngomong? Benar. Gitu loh kayak. This is all based on my experience karena aku nggak mungkin ngomong sesuatu kalau misalnya aku itu belum experience itu, ataupun kalau misalnya aku belum experience itu aku bakal kayak I'm not sure sih, tapi menurut aku gitu loh. That's why I felt like aku ngomong kayak gini because like I've experienced a few things dan di situ aku baru sadar kalau kalian itu mau mencintai seseorang, kalian itu harus mencukupi diri sendiri dulu. Bener. Gitu loh. Bener. Jangan bertergantungan sama orang itu. Gue setuju banget. Lanjut nih kayak ide, yang tadi lu bilang gue suka banget yang idea yang kalau setengah-setengah ya. Bayangin ya, nih kita merasa nggak lengkap, kita insecure, kita apa. Contoh deh, gue orangnya gue punya kekurangan, I suck at Okay, let's say this. I'm not good at my career. Ya kan, gue cowok tapi gue nggak good in my career. Gue akhirnya ketemu cewek dan gila, ini cewek pertama yang semua cewek permasalahin karena gue nggak punya kerjaan yang tetap, my income is nggak jelas kan, cewek mau dong cowok yang jelas, right? Terus ada satu cewek yang pokoknya cewek ini bisa menerima gue apa adanya walaupun gue nggak punya karir yang bagus, income gue pas-pasan, gue mau kondo gitu tapi gue diterima gitu kan. That idea untuk seseorang menerima gue padanya, padahal gue nggak try to fix myself. Yang tadi gue bilang kayak setengah sama setengah jadi satu. Gitu. Menurut gue itu ada post few problem. Satu yang tadi gue bilang tuh, kita jadi taker dan bukan giver. Tapi kedua juga makanya pas pisah itu susah banget karena kita kehilangan setengah dan kita bertanya ada lagi nggak yang mau sama gue? Sebenarnya gini, kalau misalnya di situasi kayak gitu sih apa ya? Oke, I understand kayak itu kayak I've been in that position sebenarnya. I've been in a position where aku nemenin seseorang and then like apa ya, for my opinion kalau misalnya ada orang misalnya ya cowok ini tuh ditemenin dari nol. Terus ceweknya itu kayak ya udah ditemenin aja. Sometimes there are times where kayak waktu cowoknya merasa kayak okay, I have everything now. They don't need the girl anymore. You know that's the thing, right? That happens. That happens. Terus aku a lot. Sering terjadi. It doesn't only happen to other people. Aku ngeliatnya kayak oh my god bro, kayak ngerti gak sih? Iya, karena dia berada di satu tempat setelah ditemenin, terus dia sadar dia lebih baik daripada dalam perspektif dia ya. Dia sadar kayak he can do it himself gitu. Iya. Gue sama lu tadinya karena gue butuh lu. Pada satu titik gue udah lebih baik, gue udah lebih banyak yang mau. Kayaknya gue udah gak butuh lu lagi deh. Harusnya nggak terjadi seperti itu ya. Harusnya dia kan tahu diri. Dia ingat siapa yang peduli sama dia dan cukup sayang dia pada saat dia belum memiliki siapa-siapa. Tapi kenyataannya nggak selalu seperti itu. Gue jujur nggak nyaranin sih orang untuk nemenin orang dari titik nol. Gimana ya? Jujur aja, kalau misalnya orang itu emang sifatnya itu like what you said, bukan yang taker or like dia itu orangnya yang benar-benar ikhlas gitu loh. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orangnya taker gitu, wah parah sih bro. You know what I mean? Iya. Gitulah. That's what I meant. Nggak ada personal experience kan? Nggak ada. Minum kopi dulu. Aduh, 18 tahun udah sering hancur belum hati? Udah sering hancur belum hati? I have, let's just say I have been in a point where I cried so bad I can't breathe. Yeah, it was like an anxiety attack. I have anxiety actually. Gara-gara cinta? Jujurly and literally, kind of yeah. So that's why I can say something like, apa ya?
That's why I told you kan, you have to love yourself first. Iya. Biar that doesn't happen. Karena in a relationship itu nggak bisa dong satunya effort satunya enggak. Gitu. Betul. In a relationship itu menurut aku di Bener. sebuah hubungan dua-duanya itu harus effort untuk menjalani hubungan Betul. itu. Karena itu tidak akan menjadi hubungan ketika cuma satu orang yang effort. Itu tunggu waktu doang. Iya, tunggu waktu doang kan. Yeah. That's why menurut aku gimana caranya biar apa ya kita tuh sama-sama bisa. Kalau misalnya udah merasa kayak satu pihak ini tuh kayak kayaknya aku bisa menjatuhkan orang ini. Yeah. Gimana caranya you bisa kayak remind ke dia, hey kamu nggak bisa gitu dong. Iya. Kalau Jadi- enggak ya udah. Ya kalau nggak ya udah gitu. Right. Makanya gue jauh lebih peduli dengan gini, balik lagi yang tadi nih. Ini make sense buat gue ya. Kalau setengah-setengah itu susah, soalnya kita selalu berpikir yang bikin gagal move on apa sih selain ya hati, cinta. Tapi gue nggak tahu. Gue pernah relationship 8,5 tahun. Pacaran 8,5 tahun. So long. That's like half of your life kan. Ya half of Dan your- pisah dari itu. Iya And it wasn't a lagi. good relationship. Maksudnya wasn't a akhir-akhirnya good kayak toxic gitu. Iya. Tapi pas mau pisah, salah satu yang memberatkan gue adalah the idea, oke, ini orang toxic. Oke, ini orang bukan yang terbaik buat gue. Tapi pertama gue udah terlanjur 8,5 tahun, malas banget untuk mulai lagi kenal orang lagi. Ada pertanyaan itu. Tapi yang lebih parah adalah ini. Yang bikin gue tadinya nggak bisa move on adalah gimana kalau nanti gue pisah sama dia terus gue ketemu orang, ya mungkin dia kayak nggak sebaik itu. Tapi gimana kalau gue nggak dapet yang lebih baik? Gimana kalau gue dapet yang lebih buruk? Itu the The insecurity that we fear, have. insecurity ya. dan ketakutan kayak kalau gue nggak dapet yang sebaik dia, yang lebih parah gimana? Kita harus remind ya guys, kita harus remind. Di dunia ini ada triliunan orang, jadi please banyak ikan di kalian laut. kalau iya ada banyak ikan di laut. Meskipun kalian bilang ya ikan di lautnya sama semuanya, jelek semuanya, ya bukan gitu Belum juga tentu. gitu loh. Like, Mungkin bro, kalian aja nggak bisa mancing. Masih gini loh. Oke lah, kalau misalnya di relationship, aku jujur aja, aku salah satu orangnya benci banget kalau denger kayak, bukan benci ya, kayak greget banget kalau misalnya ada orang kayak, Klise. ya aku itu udah pacaran sama dia udah 10 tahun, kita Oke. udah jadian, kita Oke. nikah, kita ketemu di gereja, kayak Kayak klise banget lu. klise banget gitu, hidupnya Oke. enak banget Tuhan, cepet banget dia dapet jodoh, mohon maaf ya, Oke. gitu. Gini loh, tapi jangan pernah sampai kehilangan hope you nggak bakal dapet Yeah. pasangan gitu Yeah. loh. Pasti ada seseorang yang mencintai kalian. Dan kalau Absolutely. misalnya kalian single pun sampai umur 40, Ya wes. ya udah gitu loh. Kalian jangan terlalu tergantung dengan cinta. Kasih paham tuh. Kalian jangan terlalu tergantung dengan yang namanya pasangan. Iya. Cinta itu bisa dari mana aja gitu Betul. loh. You know, permasalahannya orang-orang sekarang ini apa? Apa kasih tahu? Misalnya kayak, aduh aku merasa kesepian, aku merasa kayak nganggur banget, aku merasa bosen banget, berarti aku harus ketemu pacar ya, cari pacar ya. Itu salah. Yes. You wanna know why? Kenapa? Aku kok merasa kayak sendirian ya? Cari kerjaan dong. Kenapa kok aku merasa kayak kesepian ya? Kok aku merasa kayak aku nganggur banget ya? Bukan cari Cari pacar, temen. cari kerja Cari gitu loh. kerja. You cari kerjaan, you Iya. bakal dapet temen. Iya. Ngerti Betul. kan maksudnya? Iya. You bakal dapet temen. Di lingkungan yang baru, di sesuatu yang baru, Iya. di situ ketika you melakukan sesuatu hal baru, you nggak bakal keinget dengan pacar. Iya, Maybe exactly. keinget sedikit-sedikit ngelihat video lucu di TikTok gitu, Iya. ada couple barengan gitu, nggak apa-apa. Kayak I know how that feels gitu Iya. loh. Cuman apa ya? Jangan mikir kayak karena aku itu sekarang nganggur, aku tuh bosen karena aku nggak punya pacar. Jangan. Iya. Kamu bosen karena kamu itu nggak punya kerjaan. Gak punya kerjaan, gak Cari punya kerjaan, aktivitas, cari hal yang baru. gak punya passion, gak punya Iya. hobi. Karena sebenarnya orang kalau misalnya jatuh cinta mereka kan dapat kayak apa ya, apa sih namanya, kayak endorphin gitu loh. Iya, euforia. Euforia yang ada. Sebenarnya orang-orang itu kalau nyari pacar itu ngejarnya euforia. Mereka Iya. ngejarnya mau nyari pacar, mau nyari bahagia dong. Betul. Gitu loh maksudnya. Sebenarnya there are so many things that you can find. The feeling itu sama kayak lagi Setuju. deket-deketnya sama orang itu, banyak yang bisa mendapatkan feeling setara Betul. dengan itu. Karena akhirnya itu cuma hormon. Iya, sebenarnya itu Endorfin cuma kalau nggak hormon. salah kan, endorfin, dopamin, dopamin, and apa ya? oksitosin. Yes. Gitu. Ada satu lagi, serotonin. Ya. Dan itu bisa didapatkan dari banyak hal. Yes. Bukan cuma dari pacaran doang. Nah, balik gini. The idea menurut gue, salah satu masalah kenapa relationship ini banyak banget yang bermasalah, pernikahan banyak yang bermasalah. Someone told me this and it makes so much sense. Listen this carefully. Ya. Masalah di pacaran dan di pernikahan bukanlah masalah pacaran dan pernikahan,
tapi adalah masalah singleness. Yeah. Kita tidak memiliki masa pacaran dan pernikahan yang kuat karena kita tidak pernah benar-benar menjadi single yang kuat dan utuh. What do I mean? Pada saat kita single, kita semua masih insecure, kita nggak jelas kehidupannya, kita setengah, kita nggak benar-benar utuh dan bulat. Balik lagi, setengah sama setengah jadi satu. Itu menurut gue nonsense. Mungkin bisa 1-2 orang, tapi yang sehat adalah 1 tambah 1 jadi berapa? 3. 11. Oh, iya. Sinergi. Bukan hamil ya, bukan itu maksud gue. Bukan. Jangan dijadiin potong TikTok di. Maksud gue dua orang yang utuh. Utuh tuh artinya apa? Lu punya pekerjaan, lu tahu passion lu apa, lu tahu hobi lu apa. Lu sepi. Kalau sepi cari temen. Kalau lu masih sepi cari beli anjing. Gitu kan? Yeah. Itu bakal ngasih lu hormon serotonin, oksitosin, peluk aja tuh anjing. Iya. Gitu kan? Sibuki diri lu dengan karir lu, apa yang lu mau kejar, penuhi sekeliling lu dengan teman-teman dan lu kan merasa utuh. Iya. Dan lu nggak butuh siapapun. Iya. Nah, pada saat satu hari lu kan ketemu seseorang yang juga merasa utuh dan nggak butuh siapapun. Dan ternyata pada saat kalian bertemu, ada kecocokan, ada ketertarikan, dan dua-dua orang ini berkolaborasi, bersinergi, menjadikan sebuah hubungan yang lebih besar daripada mereka berdua. Yeah. You know what I don't like about relationships sometimes? Apa yang lu gak suka, Zoe? Like, apa ya? Aku tipe orang yang jujur aja, sukanya damai. Aku benci banget tengkar. Aku gak suka banget tengkar. Now, Lu avoidant ya? avoidant. Yeah. Tapi bukan dalam arti kayak ya udah aku dendam, aku tidak akan ngomong. Cuma Kan lebih anxious atau avoidant? Lu tipenya yang lebih avoidant. I'm avoidant. Soalnya gini, iya gak tahu ya, dari kecil emang aku avoidant aja sih. Oke, avoid It's conflict. like apa ya, udah sifatku emang kayak gitu. Yeah, Tapi sama gue juga. of course my mom, Kita mundur. my dad kasih aku saran dong, kamu jangan gitu, kamu harus ngomongin dia. Look, gini. Aku sampai bilang gini loh, like this is my concept sekarang. Kalau misalnya kita tengkar, please jangan bantah. Dalam arti gini, kalau misalnya kita tengkar, aku pasti ngomong. Aku nggak kayak misalnya kita tengkar gitu apa gitu. Aku pasti bilang gini, sebenarnya aku nggak terlalu suka kamu kayak gitu. Okay. Kita kompromi aja gitu loh maksudku. Komunikasi ya. Aku komunikasi, aku nggak suka kamu kayak gitu. Aku mau kamu kayak gini. Dan kalau dia bilang kayak, loh nggak bisa dong gitu. Aku bakal bilang gini loh, aku tuh nggak suka tengkar. Yeah. Kalau misalnya kita tengkar pun, kamu pasti menang karena kamu pinter ngomong. Aku kurang pinter ngomong. Karena aku orangnya avoidant, like I said before. Yeah. Jadi, kalau misalnya ada masalah, please understand me. Gitu. Aku bakal diem aja sampai kamu udah. Kalau soalnya gini, kalau orang lagi marah, mereka bakal ngomong semuanya yang ada di kandang, men. Please ngerti nggak maksudnya? Karena lagi marah mereka kayak bakal, aku gini. Itu karena detik-detik marah aja. Kalau misalnya dia udah calm down, jawabannya beda pasti. Tuh. That's why kalau misalnya kita lagi tengkar, kita nggak boleh kayak nyaut-nyautan kayak, oh kamu gini, lo nggak bisa, gitu tuh nggak boleh. Bener. Kalau misalnya kita punya pasangan yang kayak, oh kamu tuh gini, kita harus tenang. Harus tenang dong, harus kayak, oh ya udah dia marah-marah dulu deh, diem aja. Dia ngomong apa, yain aja, yain aja. Kamu tuh gini, aku nggak suka. Ya. Terus waktu dia calm down, kamu nyadar nggak kamu tadi ngomong apa? Baru dia nanti realize. Di situ, di detik-detik dia udah nyadar dia salah, kita bisa ngomongin dia. Nah, look, you know what? Apa? Tapi one thing that I know tentang cinta, kalau cowok itu benar-benar cinta sama cewek, lelaki itu benar-benar cinta sama wanita ini, dia itu bakal berubah. Without her having to ask ya, bukan dia cuma bilang gini aja, aku nggak suka kamu kayak gini, aku sukanya kamu kayak gini, cuman gitu doang dia bakal berubah. Itu berarti dia cinta. Kalau misalnya bukan berarti kita kayak ngelarang dia, aku nggak suka kamu gini, aku nggak suka kamu gini, aku nggak suka kamu gini, kamu jangan gini. Itu dan dia melakukan itu, kayak maksudnya dia nggak melakukan itu, tapi behind that dia kan siapa tahu gitu loh. Betul. Itu berarti that's not his woman, ngerti gak sih? Itu berarti bukan wanitanya dia. Tapi ketika ada cowok, misalnya kayak aku tuh nggak suka kamu, misalnya aku nggak suka kamu nge-club. Ini cewek yang ngomong nih ya. Iya, aku nggak suka kamu nge-club, please dong, ngertiin aku. Soalnya menurut aku gini. Dia kasih alasan, dikasih kenapa, udah gitu loh maksudnya. Dan dia akan avoid dengan diri sendiri, dengan niatnya dia sendiri. Itu berarti dia cinta sama cewek itu. Cinta sama wanita itu. Make sense. Jadi menurut aku kalau misalnya
ada lelaki dan dia itu ceweknya ini udah berusaha untuk mengubah dia tapi lakinya juga nggak berubah juga. Itu bukannya apa? Tapi emang si cewek itu bukan wanitanya dia aja. Kalau menurut aku gitu. Yes. And itu sifatnya dia. Betul. Itu Nah itu yang gue susah mau bilang. dirubah. Iya. Yes, gue setuju dan gue ngerti yang lo maksud. Tapi juga itu cowoknya yang bermasalah sih kalau memang itu sesuatu Cowoknya yang cowoknya kan? maksudnya ada red flag gitu ya. Ada red flag yang iya. harusnya dirubah. Yes. Iya, karena kita nggak bisa merubah orang sebenarnya. Itu very basic Yang bisa concept. merubah orang itu cuman orang itu sendiri. Betul. Here's the thing. Ini nyambung dengan yang lu bilang, yang gue percaya. Relationship itu kayak cermin. Iya. Gini, misalnya let's say we're in a relationship. Ya. Relationship kita ini buat gue akan menunjukkan hal-hal yang jelek di dalam gue. It Okay. will show me. Karena pada saat kita berada di dalam sebuah hubungan, apalagi kayak kalau udah pacaran lama atau pernikahan ya, lu nempel sama seseorang, orang itu tahu luar dalamnya sama dari lu, dan refleksi orang itu nggak suka sesuatu atau bagaimana dia merasa, it's basically menunjukkan kita dan kekurangan kita. Artinya apa? Relationship itu akan mengeluarkan dan menunjukkan hal-hal terburuk dalam hidup kita. And itu adalah terserah kita masing-masing to fix it untuk bisa mau merubahnya atau tidak. Biasanya manusia nggak mau. Kita nyalain yang satunya. Iya. Ini istri gue nih, ini pacar gue nih, ini dia ngerese, ini dia yang ini. Nah. Mungkin ada benernya ya. Contoh misalnya lu insecure gitu kan. Oke, kalau lu gue bilang kayak, lu kok selalu kayak ngecekin gue sih, suruh gue Sherlock dan lain-lain. Mungkin partly ada lu insecure. Tapi gue selalu percaya part terbesar adalah it's not about your insecure, it's about me, gue yang bikin lu lebih insecure lagi karena cara gue. Mungkin gue kalau ketemu cewek terlalu taci-taci, mungkin gue terlalu flirty gitu kan. Jadi menurut gue go to kita dalam relationship adalah jangan nyalain orang satunya. Karena mereka cuma cermin. That's why cermin I learned. dari kita. That's why I learned. Kayak tahu gak sih, sekarang prinsipku gini. Aku kalau misalnya lagi tengkar dengan orang sekarang, because this is what I've experienced ya. Aku nggak mungkin nyalain dia lagi. Dalam arti, misalnya nih, it's not your fault you're toxic. It's not your fault for you breaking up with me. It's not your fault for getting mad at me all the time and I get anxiety. It's my fault for choosing you gitu loh maksudnya. It's my fault for not leaving you sooner gitu loh maksudnya. Gitu maksudnya. Soalnya gini loh. Kadang-kadang oke lah kalau misalnya orang itu, kita tuh nggak ada salah atau benernya. Tahu nggak sih kalau misalnya you pergi ke pengacara gitu kan, mereka tuh selalu menggantung gitu loh. Jadi ada yang salah, nggak ada yang bener kadang-kadang. Aku juga bingung kadang-kadang gitu loh. Kalau pengacara, itu coba ya. My auntie itu a lawyer. Dia tuh suka kayak aku lupa gimana caranya. Pokoknya dia kalau misalnya lagi debat gitu, bukan iya bukan enggak. Kadang-kadang dia tuh kayak di tengah gitu dan ngambangnya tuh enak banget gitu loh. Dan dia tuh bilang gini loh. Kayak I've heard of her saying this like so long ago. Dia kayak bilang sebenarnya nggak ada orang itu yang salah dan yang benar. And that's where I thought about it more and more. Dan lama-lama aku mikir kayak semua orang itu salah dan semua orang itu benar. Ngerti nggak sih? They have their points where they're right. Semua orang ada benernya ada salahnya gitu. They also have their points where they're wrong. Betul. Jadi kadang apa ya? Misalnya I meet a partner yang toxic gitu ya. Terus dia nyalain aku. Karena aku juga bisa mikir, iya sih aku salah kayak gini. Tapi dia juga salah sih nyalain aku gitu loh. Jadi dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tapi orang yang nggak mau salah, biasanya orang itu insecure about themselves kan. That's why aku daripada aku bikin dia kayak tambah insecure atau tambah bikin kayak I'm putting gasoline on fire, aku mending diem aja ya. Ya udah gitu. Ya wes kalau udah. If that's what you think ya udah nggak apa-apa. Gitu loh. Kan in a relationship sekarang kita pasti takut pisah dong. Like salah satu kita pasti takut pisah. Or not dua-duanya ya takut pisah. Dua-duanya lah takut pisah lah. Cuman gini loh. Kalau misalnya ini bukan aku suggest untuk ngancem pisah ya. Cuman lebih ke gini.
aku tuh maunya kayak gini, tapi kalau kamu bantah terus, aku ini keberatan. Iya. Kamu maunya gimana? Iya. That's why in a relationship adanya kompromi gitu loh. Right. We have to like maklum orang ini kayak gini, kekurangannya dia tuh kayak gini, Iya. kelebihannya dia pun juga kayak gini. Iya. Aku harus accept gitu loh. Kalau misalnya emang aku nggak bisa accept, ya udah gitu loh maksudnya. Nah, on this menurut gua ada batasan mana yang di-accept, mana yang enggak. Batasnya di mana? Ya batasnya di mana? Kalau misalnya, tapi kita kan bisa ngomong gitu loh, komunikasi Betul. kan ada gitu loh. Betul. Maksudnya if we don't like something, kita kan bisa ngomong, aku tuh nggak suka kamu kayak gini. Aku Yeah. ngerti kamu tuh emang sifatnya gini, tapi kalau Yeah. bisa tone down dikit dong. Yeah, aku yeah, bisa, yeah. aku tahu, aku nggak bisa merubah sifat kamu yang sebenarnya gimana. Yeah. Tapi aku bisa mengurangin kan. For sure. Gitu I loh mean, maksudnya. gue tiap kali dalam relationship, even gue selalu merubah gue, and hopefully it's for the better, gitu kan. Definitely, there is a cara pikir, a quote yang teman gue kasih dan gue suka banget, dia bilang, setiap dari kita kan punya green flag, Ya. yellow flag, Yes. dan red flag. Yep. Tahu bedanya kan? Tahu. Green flag adalah yang kayak, oke, strength lah, kekuatan, kebagusan, Yeah. hal yang bagus banget. Red flag udah tahu semua. Udah tahu yang, semua. Yang parah banget deh. Yang parah Yang kayak banget. nggak bisa diterima. Tapi ada yang namanya yellow flag. Yellow flag tuh yang di tengah-tengah. It's not priority. Dan inilah hal-hal kecil yang lu nggak suka tentang dia, tapi juga nggak parah-parah banget. Contoh. Ya kayak nggak bisa dirubah aja juga sebenarnya. Masih Cuman bisa kayak, di tengah-tengah. I mean like it's Mungkin not. nggak bisa juga. Ya, Tapi contoh. Dia ganteng, tapi badannya bau. Gitu. Yellow flag lah, gitu kan. Iya, Kayak, oke lah. Dia cantik, tapi juling dikit gitu. Mungkin itu yellow flag, bukan red flag. Dia kaya tapi pendek gitu kan. Ini Yellow kayak flag. literally you ngomong kayak she's a 10, But her mata yeah. is juling gitu. Jadi kayak, nah tergantung. Makanya kita harus decide mana yang green. Ini tips nih buat lo yang kayak lagi bingung dia cocok atau enggak ya. List down pacar lo punya kualitas dia. Kategori ini tuh mana yang green, yang lo kayak gila keren banget. Mana yang red, merah, yang lo kayak gua nggak bisa banget. Mana yang kuning ini lo nggak suka, tapi lo masih bisa toleransi. Iya. And here's the trick, ini triknya. What's up? Cari seseorang yang green flag-nya itu bisa lu celebrate. Artinya kebagusan, kekuatan di hidup dia, lu tuh suka dan lu contoh, belum tentu nih contoh. Ya. Gue tatoan. Buat gue ini green flag gue. Tapi kalau gue sama cewek yang gak suka tato, mungkin buat dia ini red flag. Jadi green flag pacar lu itu atau orang yang lu suka itu, lu suka juga gak? Lu bisa celebrate gak? Iya. Lu bisa selebrasiin gak? Iya. Lu bisa bilang ke dia, gila green flag lu keren gak? Cari orang yang green flag-nya lu bisa celebrate. Terus cari orang yang yellow flag-nya, yang tadi lu gak suka tapi gak fatal, lu bisa tolerate. Right? Kenapa ini penting? Karena red flag nggak untuk ditolerate. Yes. Jangan toleransi red flag orang. Yes. Toleransi yellow flag orang. Yes, that's so right. Celebrate. Rayakan green flag-nya. Tolerate. Toleransiin yellow flag-nya. Yeah. Dan yang terakhir red flag-nya diapain? Dibuang lah. Lu nggak bisa apa-apain. Iyalah. Cari orang yang mau merubah red flag mereka. Tapi bukan elu. Ya bukan aku. Mereka yang harus mau merubah. Iya. Setidaknya berusaha walaupun sekarang belum bisa. Tapi mereka sadar dan mereka punya keinginan untuk merubah hal itu. Yes. Kalau ini nggak ada, jangan mau. Karena red flag itu jangan lu toleransiin. Misalnya dia adalah dari awal, dari track recordnya sampai sekarang juga kayaknya orangnya pembohong. You can't, man. Ada yang mau, aduh tapi dia baik banget, aduh dia ganteng banget. Terus gue harus mengerti, gue toleransiin deh. Dia, it's only a matter of time sebelum dia selingkuhin. I understand how that feels, honestly. Yeah. Pernah diselingkuhin ya? Apa? Pernah diselingkuhin. Udah habis sampai kopi gue. Aku belum habis. Gimana? Jangan dibahas ya. Tapi banyak melewati ya. But I have experience. Like I said, I have experienced a lot of things. So yeah. Kasih ini dong tips-tips terakhir untuk para jomblo-jomblo di luar sana ya? yang lagi galau in relationships. Sekarang itu lagi trending, tau gak Apa yang lagi trending? HTS. Ah iya, nih, gue bangga banget sama Indonesia. Kita kan selalu ketinggalan sama bule. Ya. Tapi situationship yang lagi terkenal akhir-akhir ini di dunia bule, kita udah punya dari dulu, men. 2024 baru bilang situationship. Nih, kita di Indonesia, cewek-cewek, cowok-cowok dari dulu kita udah di HTS-in. Sekarang aja baru ada bahasa Inggrisnya.
Iya. Dari dulu kita udah ada HTS. Dude, I don't even know what the fuck is HTS. I didn't even know what the hell is a Iya, lu Gen Z. situationship. Dari Gen milenial juga udah ada HTS itu. Ya, aku nggak tahu. Tapi bule baru sekarang situationship. Like, iya. Bangga banget gue jadi orang I Indo. know right. At least Makanya now aku kayak, kita memimpin di sesuatu walaupun itu bukan hal positif. dude, I know. At least kita ada pemimpinan for I something know. kan. Okay, last conversation. What do you think about situationship? Gini, kalau situationship ribet banget. Atau HTS ya, buat yang Indo HTS. Apa ya? Maybe orang-orang yang punya situationship itu karena mereka they don't know how to start the relationship, atau mereka udah pikir panjang lebar aja kayak nggak mungkin, tapi kita saling suka gitu loh. You know that feeling? Kayak Yeah. you both know that you like each other. You both know and you both want to go out with each other. Tapi there are so many factors that might go wrong if you guys go together. Dalam sebuah hubungan yang sah gitu. Okay. Maybe like banyak faktor gitu loh kenapa kok mereka nggak bisa pacaran. Maybe first of all, maybe one of them udah punya pasangan. Yeah. That can be, you know what I mean. Wow, itu bukan situationship, itu mas selingkuh namanya, Bu. Nama ada temanku yang gitu. Iya, jangan dinamain situationship, ini namanya selingkuh. Anyways, gue nggak tahu di Surabaya namanya apa. Kalau di Jakarta tuh selingkuh namanya. Okay, look. After that, ada juga yang dimana mereka beda agama aja. Jadi they can't be together. It's like parents kind of shit, and then like you know controversial. Oke, kind of tapi situationship yang the ultimate, yang HTS yang beneran, itu bukan masalah itu. Masalah apa? HTS beneran adalah dua orang yang saling suka tapi nggak mau komitmen. Padahal bisa tuh. Tapi yang satu nggak mau, terus jadinya HTS, terus satu merasa disakiti, dipermainkan, terus putus. I never experienced that. Before. Akhirnya ada sesuatu yang belum pernah lu alami. Looking forward nggak? No, I'm not. Kayak apa ya? Kalau misalnya menurut aku, I think kayak HTS tuh kayak gini, gue ganti pertanyaannya ya. Biar seru dikit, gue akan mengambil oposisi. Berarti kan lu, menurut lu situationship itu baik atau buruk? Kayak, are you against it? Are you for it? Atau neutral? I'm neutral. Soalnya gini, apa ya? Kalau aku bilang netral ya. Baik pun kayak, dude, apa baiknya juga gitu loh. Itu saling nyakiti aja sih, jujur aja. Dan itu pun kayak, kenapa kok nggak mau jalanin? Cuman karena kamu takut komitmen gitu loh maksudnya, ngerti gak sih? Kan kamu nggak tahu itu jodoh atau enggak. Cuman maksudnya nggak mau dicoba kah gitu. And itu kan gini, kalau misalnya aku bilang itu buruk pun, kadang-kadang bro, perasaan nggak bisa dibohongin. Pertama, kedua, sometimes orang itu udah pikir jauh gitu loh. As in, gue kalau pacaran sama orang ini nggak bisa. Aku soalnya belum siap untuk pacaran. Cuman aku mau deh deket sama orang ini. I'm so sorry gitu loh. Dan orang itu pun juga ngerti gitu loh. Jadi menurut lu itu bukan hal yang buruk di dalam kondisi-kondisi tertentu. Yeah. It's not a bad option. Yeah, it's not a bad option. Tapi kalau misalnya dibilang hal yang baik pun, aku juga nggak setuju gitu loh. Karena itu kalau bisa jangan deh situationship kayak bro sakit gitu loh kayak ibaratnya you have someone in the palm of your hands, kamu udah ada orang gini mau dipegang tapi kayak nggak bisa you genggam aja gitu loh. Like aku mau marahin kamu jalan sama orang ini, aku mau jealous pun nggak bisa gitu loh. Aku tuh mau pegang tanganmu aja masih merasa bersalah gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak that feeling itu kayak gak enak banget. Biar lebih seru gue akan ngambil the other stance. Menurut gue situationship itu tricky tapi bisa dilakukan dengan baik. Yes. Maksud gue gini. Kan bro, you know kayak ada namanya HTS, ada namanya PDKT. Nah, itu PDKT itu sebenarnya kalau kelamaan jadi HTS. Jadi HTS kan? Iya. Oke. Tapi ya menurut gue ini yang gue pelajarin dari memiliki banyak relationship di berbagai tahap yang berbeda adalah yang paling penting komunikasi dan penyamaan ekspektasi. Bro, intinya a relationship itu sebenarnya komunikasi aja sih. Iya, komunikasi dan penyamaan ekspektasi. Menurut gue yang penting itu adalah kenapa situationship berada dalam HTS itu atau situationship itu punya konotasi yang jelek sekali. Karena setiap kali yang kita bilang situationship HTS itu terjadi sama dua orang yang punya ekspektasi yang berbeda. Artinya apa? Satu pingin jadi teman aja atau HTS aja, tapi yang satu pingin beneran pacaran. Yang pingin pacaran tersakiti dan mereka bilang, oh gue HTS gitu. Seakan-akan itu hal yang buruk.
Tapi kalau dua orang berada dalam sebuah hubungan HTS, Dan mereka emang tapi gak mereka mau relationship memang nggak aja mau sih. relationship, tapi mereka sama-sama berkomunikasi dan kasih tahu, hey, gue suka lu suka gue, tapi gue nggak mau relationship saat ini. Lu gimana? That's why Lu I juga, oke, jabat tangan kita HTS aja dulu. Mungkin bisa sambil kita lihat ke depannya gimana. Iya. That's Ngerti kan? why I said itu bukan hal yang buruk tapi bukan hal yang baik. Exactly. Jadi pentingnya apa? Adalah penyamaan ekspektasi melewati komunikasi. Selama yang paling penting adalah harus bisa ngobrol. Masalahnya kita, terutama di Indonesia, adalah kita nggak bisa berkomunikasi dengan jelas tentang perasaan kita. Kayak kalau lu mau lebih dari HTS, ya lu ngomong. Kalau lu Mereka cuma nunggu, mau man. HTS, iya, ya itu dia. Satu Mereka nunggu, nunggu, man. satu ngomong aja. Kalau memang mau, ya samain. Kalau sama-sama mau jadian. Kalau sama-sama mau HTS. Kalau yang satu mau jadian satu HTS, ya putus aja. Ya putus aja makanya. Betul. I Tapi it's the understand that. conversation. Menurut gue jenis hubungan apapun itu bisa berjalan dengan baik selama dua-duanya bisa berkomunikasi dan ekspektasinya sama. Yes. Bener That's what I think ya. Jadi bisa dong nanti lu HTS. Aduh. Oke, Gimana wait. ya? Time is up. The last one. Ini untuk semua teman-teman di luar sana yang kayak nonton dan kayak gila, Zoe ternyata wise banget ya. Umur 18. Because you're not asking me hebat, anything about cantik. PPKN. Oh ya kosong ya di situ ya. Goblok. No, dude, until Okay. today aku baru tahu Sulawesi itu yang K. Yang K. Yang K. Lu kira yang apa? Yang I thought I. Sulawesi itu yang kayak di pinggir, yang Dude. panjang gini. Dude. What is that? Tunggu yang mana, Sumatera? yang di kiri atau yang di kanan? Kiri Yang- Sumatera, bro. Yang ini. Yang kanan Papua, bro. Bukan Papua sebelahnya. Oh, Kalimantan. Kan Yang lurus itu iya. Sumatera. Oh, itu Kalimantan. Yang lurus miring dikit itu kan? Iya. Sumatera itu. Sumatera atau Itu di Kalimantan? kiri. You know, fuck it, I don't know. Ya udah, nggak gitu apa-apa. lah. Yeah, if you ask me about that shit, I don't know. But kemarin tuh I went Puang Bos itu I went to Kalimantan. Makassar, Ci. Gimana syutingnya? Enak, Ci. Kau tahu saya Ai. senang sekali di sana. Jadi orang Makassar. Saya jadi orang Makassar di sana. Udah hilang lagi nadanya, kemarin bagus sih. Iya kah? Bisa? Bisa Ji. Bisa, Ci. Kau minta saya ngomong di Asik. sini. Oh god. Final question. Sama. Ini question yang gue suka. By the way, MBTI lu tuh apa sih? I forgot. I'm like Are you a zodiac person? I am a zodiac. I'm What zodiac are you? Wait, Scorpio. Libra. Oh, gue gak tahu sih. Gue not a zodiac person. Oh, you're a Leo, so I know you. Oh, yeah, I'm Leo. How do you know that? You told me. I told you. Sorry, Oh my god. Gue gak zodiac person. I'm an Aku- MBTI person. I am that girl yang ungu yang pakai stick. I am an I and something. Oh no, we did. Yang masih sampai hari Iya. ini kita masih belum tahu. Nanti I'll send you. Gue dapet yang tes yang pendek banget, yang gratis dan hasilnya keluar. Waktu itu lu isi panjang lebar terus nggak keluar, nyebelin banget hasilnya, harus bayar. Gua apa? Nggak keluar soalnya harus bayar. Terus Oh, gue coba iya. bayar nggak bisa. Aku MBTI-nya itu yang cewek yang pakai stick yang ungu Oke. tuh loh, INTJ kalau nggak salah ya. Nanti kita coba lagi. Ya, oke, But boleh. here's the last one. Janji last one. And then we're done. Ini buat semua teman-teman di luar sana, terutama all the guys out there yang penasaran sama Zoe Levana. 2 question buat lo. What? Pertama adalah, what's your favorite color? I know where this is going. Have you ever? Yes. Gue pernah nanya nggak? Iya. Oh, tapi gue udah nggak pernah. apa-apa. Biar orang tahu aja. Iya, personality biar gue tahu gimana. dong. Ya, ini My ngasih favorite. deh. Kok gue Ya, lupa sih? Aku sampai I use that technique too. You did, of course you did. Oke. I use that Coba technique kasih tahu. jadi aku bisa tahu orang-orang itu gimana sifatnya. Ini belajar buat kasih. Oke, jadi kalau misalnya ini for me, favorite color? my favorite color is green. Aku suka banget dengan hijau karena Karena? warnanya itu dia tenang. Pertama tenang, Dia tenang, dia calming, dia tuh kayak calming. sosok ibu lah. Dia tuh kayak Oh, nurturing, nurturing, gitu. yeah. Nurturing banget. Terus dia itu kayak apa ya, dilihat itu kayak adem aja gitu loh. Adem. Terus aku suka hijau tuh dia di situasi apapun tuh bisa stand out aja. Jadi lu mau dia tenang bisa, lu mau dia keren bisa. I see. Hijau apa dulu? Hijau neon loh gitu. I Hijau apa see. dulu? Hijau kalem gitu. Hijau ini loh. Oke. Hijau itu loh. Kayak Oke, hijau oke, tuh oke. di semua situasi itu bisa bagus gitu loh menurut aku. Iya. Jadi dia itu very universal banget, bisa dipakai kapan aja dan dia itu santai banget. Dan aku suka hijau itu kayak enak aja dilihat gitu. Yeah. Cakep banget gitu loh, kayak ngeliatnya Nice. kayak
Kayak bro, imagine you're in the forest and you're just like Nice. hijau gitu. Nature ya. Yeah. Nice. Oke. Itu aku mendeskripsikan diriku sendiri sifatnya gimana. Iya, I remember gue gitu. Iya. Oke, so itu buat teman-teman, apalagi ini kalau lagi. Misalnya kalian mau ngetes orang ya, atau kalian ada first date gitu, bagus tes aja banget orangnya ini. gitu. Nanya kayak gitu kan. Itu itu pas gue tanya lu nggak tahu kan? Nggak tahu, tapi aku jawabannya sama ya waktu itu ya. Green nggak sih? Iya green. Iya. I love green. Oke, jadi kalau Zoe bilang gitu, sebenarnya jawabannya itu nggak masalah. Tapi bagaimana Zoe tadi describe warna hijau itu adalah how you see yourself. Gimana lu ngeliat diri lu sendiri. Gimana cara aku lihat Berarti sendiri. lu ngeliat diri lu sendiri sebagai orang yang nurturing. Tapi aku sebenarnya nggak ngeliat aku nurturing. Oh ya? Aku suka anak kecil banget sih. Nah, there you go. Iya nggak jadi sih. Terus lu bisa stand out pas dibutuhkan, tapi bisa calm juga. That's how you see yourself. Iya sih. Oke. Bener sih. Iya. Yeah. Dan yang kedua yang lebih seru. Masih kita pertanyaannya. What's your favorite animal? Binatang kesukaan. Oh, aku ingat ini. Oke. My animal atau like a mythical creature? Iya. Animal dulu. Animal dulu. Iya. Itu yang pertama gue tanya. Oh iya. Kayak lu jawab anjing atau kucing atau apa gitu. I love snakes and cats. Snakes and cats. Oke. Ular dan kucing. Itu ular Kenapa? hiu di tangan lo bro, lucu. Sup. Oh, iya. Oke, kenapa? Karena terkadang apa ya, gini. Ada kan dua binatang nih. Why I love snakes? Karena mereka tuh sebenarnya oke lah, kalian kalau misalnya ngelihat ular itu kayak ngeri gitu, tapi kalian tuh belum lihat ular yang lucu gitu loh. Corn snake, hognose snake itu lucu banget. Yeah. Mereka tuh kayak cute gitu, kayak gitu lah. Tapi mereka tuh kayak berbahaya, kayak aku tahu kamu itu kayak ada venomous dikit kan, hognose snake kan. Kalau misalnya digigit tuh ngeling men. Jadi kayak aku agak lupa ini artinya apa. But anyways, as I was saying, kayak agak ngeling dikit tapi kayak lucu gitu loh. Aku suka, like I love freaking snakes. Soalnya mereka itu kayak jujur aja mereka tuh calming banget ngelihatnya. Jadi mereka tuh kayak tenang, diem gitu. Dan mereka tuh kayak misalnya kayak di sini gitu ya. Mereka tuh kayak bakal pelan, diam, lucu gitu. Tapi mereka tuh kayak terlihatnya bahaya. Jadi orang-orang itu pada takut sama dia padahal dia tuh orangnya itu kalem gitu. Lucu gitu loh. Kalau kucing, aku suka kucing itu karena mereka itu apa ya? Lucu aja gitu loh. Please, siapa yang gak suka kucing itu berarti kalian sukanya anjing ya? Iya, gue sih tim anjing sih. Anjing. Aku tahu kalian pasti mau aku ngomong sesuatu tapi enggak sih, berarti kalian suka anjing sih biasanya. Jadi gini sebenarnya why I love cats, soalnya lucu aja gitu loh. Dia itu, like I said, dia tuh orangnya diem, lucu, dia tenang. Untuk beberapa kucing, kebanyakan kucing gitu loh, selama gak oren ya. Ya selama dia bukan oren, aku kucing oren. Tapi anyways, aku tuh suka kucing itu kayak cara dia jalan, itu kayak tenang gitu. Tenang ya. Gitu kayak gitu. Terus kayak I love the fact kalau kucing itu kayak agak sassy dikit gitu loh, jadi kayak sassy itu inonya kayak tengil dikit. Kayak tengil dikit gitu loh. Tapi kalau udah cinta itu bro, lu tidur dipijetin man. Right. Kalau kucing itu cinta sama kamu, dia bakal pijetin kamu, tahu gak sih? I just know that. You don't know that. Terus kayak mereka itu kalau misalnya udah cinta banget tuh mereka manja banget gitu loh. Tapi mereka tuh masih independen. Jadi kalau misalnya ditinggal rumah lah, kalau ditinggal mereka nyari makan sendiri. Udah entah tahu apa yang dicakar men. Bener, udah tahu apa yang dicakar. Tapi kalau anjing kan mereka nunggu gitu. Aku seneng sih anjing. Cuman mereka tuh terlalu kayak apa ya? Kayak mereka tuh terlalu a little bit nggak terlalu independen dalam arti kayak mereka tuh kayak I love you, I'm gonna wait for you master. Kalau mereka tuh kayak I love you, no, I'm gonna go get right. Oke, aku pergi dulu ya, baggage gitu loh. Oke, terus mythical creature-nya waktu itu kan pertanyaan selanjutnya adalah Cerberus. Itu kan yang Aku suka banget dragons and I love Cerberus. Cerberus itu anjing kepala 3 yang menjaga neraka tuh. Iya, wah keren banget tau. Oke, kenapa tuh? Aku cinta banget sama Cerberus. Soalnya kayak keren gitu loh. Pertama keren. Shit man, bro gitu loh. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, kalau misalnya lu punya Cerberus gitu dan dia nurut gitu, enak banget gitu. Right. Ini mau apapun bisa pakai Cerberus, kayak tinggal nyuruh aja kayak aku nggak mau orang itu di sini, kayak oke, aku bakal bunuh orang itu buat kamu gitu loh, kayak lucu aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak sini kayak di pet gitu, gitu kan lucu gitu loh. Dan aku merasa kayak Cerberus itu tau gak sih kayak Doberman gitu. Aku tuh suka banget. I wanted a Doberman. Iya, masih Doberman gak? Waktu itu kan HP lu Doberman. Asem. Anyways, kayak soalnya gini loh. Sebenarnya mereka kalau disuruh diem itu kayak cakep gitu. Dan tenang gagah gitu loh. Mereka kelihatannya gagah, tenang, diem, gak panikan gitu loh. Jadi anjing itu kayak wow, kayak lu tenang banget men. Kayak ngerti gak sih? That's why I think for Cerberus. Tapi kalau misalnya dragons, why I love dragons? Oke, dia tuh gede banget. Kayak ya spesiesnya hampir mirip sama ular lah ya.
Aku Ular suka kena upgrade tuh. dragons itu maybe for my opinion tuh mereka kayak hidupnya tuh tenang banget gitu. Oke. Kayak mereka itu they live rent free in the sky, in Yeah. in the mountains and caves gitu. Yeah. Kayak mereka tuh tenang banget dan jujur aja mereka nggak mungkin attack kamu kalau misalnya kamu tuh nggak ada masalah dengan dia. Oke. Dan dia tuh kayak tenang, calm. Dan kalau misalnya emang I have a pet dragon, bro, I wanna go everywhere with that Iya, iya, dragon. iya. Kayak gue mau explore kemanapun aku pergi. Iya. Aku suka dragon itu tenang banget. Dan dia tuh bukan tenangnya tuh kayak dibuat-buat, emang literally Iya. tenang gitu loh. Iya. Like he has everything in control. Tapi pertanyaan tadi buat yang mau ngambil question ini adalah basically lu lagi menjelaskan tanpa Pacarku mau sadar gimana kan? apa yang lu cari dari seorang laki-laki. Yes. Tapi lu banyak banget maunya. Ada 4 binatang. Biasa orang cuma ngasih 1 gitu kan atau 2. Aku ribet. Iya lo orangnya ribut emang. Aku nggak bisa ngerti gak sih? Tapi intinya gini. Tapi kebayang. Oke, pertama yang baseline-nya. Jadi Baseline-nya. yang pertanyaan pertama tuh 2 ular sama kucing yang lu describe itu biasanya orang 1 tapi lu ambil 2. Itu berarti minimalnya lu mau cowok yang kayak apa sih? Yang tenang, tapi lucu, tapi kayak depannya sangar kayak ular kan. Iya. Yang kayak salah dimengerti gitu loh. Iya. Orang kira dia galak, tapi sebenarnya enggak, dia tenang dan lucu kok. Iya. Dia anteng, Iya. ngelilitnya santai, chill, Iya. independen juga. Independent. Kebanyakan orang tuh paling sering jawab anjing loh. Aku mau yang setia, yang lucu. Lu enggak. Lu Loh. bukan yang tipe anjing. Soalnya- Lu gak bisa yang clingy. Sebenarnya gini, aku nggak apa-apa kamu clingy, tapi jangan sampai keklingian itu menjadi Ngeribetin aku. aku. Ah, iya. Karena like I said, kucing kalau cinta clingy banget loh, mohon maaf ya. Iya, tapi kalau lu gak ada juga dia gak apa-apa. Kalau aku nggak ada Tapi pun, dia nggak anjing bakal kalau nyari. gak ada anxiety attack. Iya. Nah lu gak bisa tuh yang kayak lagi syuting kok gak balas, tiba-tiba selesai syuting 15 miss call. Aku Terus suka dia udah nunggu di depan. Sebenarnya aku udah suka sih kayak Suka gitu. perhatiannya, Cuman, tapi stres. Tapi stres juga gitu loh. Enggak, lu maunya kucing. I Dulu, love you, tapi ya you do your thing. Back then, aku yang tipe anjing. Lunya. Akunya yang anxiety Okay. attack and shit. Tapi akhirnya aku kayak okay, I have to be like, makanya aku bilang kan, meskipun dulu tuh my career is going okay, cuman aku tuh attachment problem lah. Iya. Nah sekarang aku kayak okay, sekarang aku harus jadi kucing. Oke. Kebanyakan orang itu mintanya anjing karena ya setia gini-gini lucu dan bla. Tapi aku tuh karena maybe like what you said, aku tuh suka konsepnya I love myself, you Iya. love yourself, kita Iya, bareng. kita bareng aja kalau That's ini why yang chill. kucing. Oke. So that's baseline-nya. Dan maksimumnya adalah seperti Cerberus sama basically sama tuh, tenang, tapi yang lebih regal, yang lebih keren lagi, yang lebih hebat lagi. Sebenarnya mereka sama gak sih? Sama. Minimumnya Minimumnya sama sama. maksimumnya sama. Maksimumnya cuma dikerenin lagi aja. Iya, dikerenin lebih lagi wow aja. lagi aja. Lebih Iya. ada elemen trofi dikit lah. Kayak Iya. gue bangga kalau gue kasih tahu ini cowok gue si ini gitu kan. Kayak Iya. pet lo apa? Dragon man, Cerberus man. Kayak ada faktor trofinya gitu loh. Iya. Itu yang kayak bedanya cuma di situ. Tapi basicnya udah kelihatan. So semua kalian yang merasa kalian adalah tipe kucing, berarti masih punya kesempatan untuk langsung aja DM Zoe Levana. Karena nggak dibaca, nggak di delete sama maminya. Bakal Iya dibaca lagi. sendiri oleh Iya Zoe lagi. Levana. Iya Ya kan? Masih punya chance. Jangan pernah menyerah. Soalnya gini, cause I don't like, jujur aja karena aku orang, tapi gini. Aku orangnya tenang. Katain mama, aku harus cari orang yang kayak ya agak berbeda sama aku. No. Iya. Kayak jujur aja, like kalau misalnya my mom ya dilengkapi sama my dad, di mana my dad itu orangnya kalau misalnya mobil ketabrak pun tiba-tiba mogok di tengah jalan gitu, mama kayak aduh Juni gimana Juni, oke gini kayak papa kayak oh ya udah apa. Aku itu orangnya tuh suka terima jadi. Oke. Dalam arti karena I need someone like my mom tapi tenang. Oke. Jadi I need someone yang kayak misalnya baby aku mau ngedate. Oh iya ya udah, I'll pick you up at 10. Ya. Kamu pakai baju yang agak formal dikit ya karena sebenarnya kita mau dinner nanti malam. Kita nonton movie dulu Yeah, sebelum tell me itu. what to wear. Nanti aku gini gitu loh, ngerti Ya, gak sih? atur sisanya gitu. Aku suka karena aku orangnya males ngatur, jujur aja. Ya. Banyak cewek di sana yang suka ngatur kan. Iya. Terus kayak aku mau yang gini. Enggak, Bro. Lu mau Chill. pilihin aku dress apa aja aku pakai. Udah you suka aja nggak apa-apa kok gitu loh maksudku. I'm chill gitu loh. Aku chill banget dan aku mau kamu chill gitu loh. Okay. Aku nggak bisa kayak di suatu saat kayak kita lagi makan, lu makannya kayak I want you to chill gitu loh. Chill. Kayak, bro, tenang. Kamu ada masalah apa sih? Tenang.
bisa tenang nggak gitu kayak Iya. aku tuh orangnya suka enjoy the moment. Jadi aku perlu orang yang juga bisa enjoy the moment with me. There you go. Misalnya kita nggak perlu ngomong pun di satu ruangan itu ya. Iya. Tapi aku tahu kamu di situ dan kamu tahu aku di situ. Kita diem-dieman, nggak usah ngomong apa-apa. Oh berarti love language-nya bukan quality time nih, nggak bisa nih orang quality time kayak gitu. Aku quality time gitu. Oh iya? Maksudnya kayak we're in the same room. We're hugging gini aja. Oh iya. Gak perlu ngomong apapun, tapi aku ada You tahu do your kamu thing, di he situ. do his thing. Iya, enggak. Well, we both are together gitu loh. Maksudnya Okay. misalnya kayak gini kayak, yaudah kita diem aja. Tapi di kediaman itu bukan berarti itu awkward gitu loh. I see. Di kediaman keheningan itu kita bisa berkomunikasi dengan keheningan yang ada. Ngerti gak sih? Iya. Itu susah dicari karena orang-orang bakal kayak, ini cewek kenapa ya nggak ngomong sama aku ya? Aku ada masalah apa ya? Insecure Aku tuh. gini-gini. Lu Iya. kayaknya paling gak bisa sama cowok insecure ya? Aku bisa-bisa nggak bisa sih. Bisa-bisa gak bisa? Aku suka kalau misalnya Cowok mereka, insecure? Iya. Ribet Kenapa banget sih ya. ada orang yang suka cowok insecure, gimana ceritanya? Lucu aja gitu ngeliatnya kayak oh dia bingung sendiri gitu kayak hamster lagi panik gitu kayak Iya, jujur dari tadi lu ngomong lu kayak membingungkan sih tipe lu itu. Sedikit Iya. ribet, sedikit bingung, tapi masih dalam masa pertumbuhan lah ya. Ya, jujur Masih aja. 18. Kalian kalau misalnya bingung aku ngomong apa, please aku masih umur 18. Iya, Aku tuh kan suka, slack, man. aku suka banget jadi Gen Z itu tau gak kenapa? Kenapa? Kalau misalnya aku ngomongnya kayak mau terlalu atas gitu, aku ngomong gini. Ini aku masih umur 18, kalian pasti tahu kalau misalnya gini. Jadi maklumilah. Cuman maksudnya ini opinion aku, kalian bisa Yeah. judge gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak lah ini kok gak masuk akal ya? Ya karena aku masih Gak apa-apa, 18. Dude, lu tau gak sih umur lu? Setengah umur gue, men. I'm freaking 36. Lu 18. Bro. Seumur lu gue masih makan jagung. Umur you itu lebih deket ke papa mamaku daripada ke aku. Udah cerita. I call your mom sis and your dad bro kali ya. Iya lagi ya. Well, that's it, man. That's it. Kalau pengen lebih lanjut langsung DM aja. Langsung DM ke aku aja Iya, gitu ya. tapi kasih esai 1000 kata kenapa kalian bisa menjadi cowok Zoe yang baik, ya kan? Kasih alasan. Portofolio. Terus Terus, bukti income iya. bulanan. Itu nggak terlalu penting, Nggak penting? sih, nggak terlalu penting. Income nggak penting. Sebegini Minimal berapa juta gajinya nggak penting. I don't never think about that. Aku Okay. lebih ke apa ya? Aku lebih ke keluarga sih. Keluarga, bukan keluarga maksudnya. Oh ini emang punya ini bukan. It's more like keluarga dia baik-baik nggak? Ada yang cerai nggak? Ada yang ini nggak? Aku tuh mau keluarga yang baik-baik aja gitu loh. I Aku mau lihat see. bibit bobotnya gitu. Oh ya udah sila keluarga masukin berarti. Jadi jangan portfolio CV lu, bonyok lu juga dimasukin. CV pun nggak apa-apa. Nanti siapa tahu bisa. Nggak, masih ada kesempatan Open sama locker Zoe. ini Open jadi. locker. Well, see, thank you so much. Thank you so Appreciate much. you having here. All the best for your movies. Thank you. Sebelum lu terkenal sama gue, jangan pernah lupain gue, oke? Alright, bye. Bye. Thank you. Jangan lupa Bye. apa aja yang mereka Don't boleh lupa. forget to subscribe, like, comment, share this video to Dengan semua cowok-cowok jomblo teman-teman lu. Wow, primitif. Oke. Let's go. Bye guys. Bye. Thank you. See you on next episode.